Shalom, shalom, saudara Tuhan. Puji Tuhan. Bersyukur kalau satu hari lagi kita diberikan kesempatan ya untuk sama-sama bersekutu di dalam kasih karunia Tuhan. Terima kasih Praise and Worship Team. Diberkati oleh lagu-lagu pujian yang kita naikkan. Amin, saudara, sudah diberkati oleh puji-pujian naikkan. Puji Tuhan. Sudah kasih Tuhan, kita bersyukur kalau kita tahu bahwa tidak ada yang kebetulan. Ini salah satu penetapan Tuhan untuk kita boleh belajar lagi akan firman Tuhan, diingatkan lagi akan firman Tuhan dalam satu tujuan untuk hidup kita semakin dipulihkan, semakin kita dikuduskan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, saat ini kemarin ya saudara kita merayakan, saya tidak tahu kalau saudara sudah citizenship, tapi pasti masih ada darah Indonesia. Kemarin kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia ya. Yang keberapa saudara? 79 ya, 79 loh ya. Udah lebih ini ya. Tapi saya percaya bahwa Hari Kemerdekaan itu bukannya hadiah, tetapi sebuah perjuangan. Ya, saudara agree ya, sebuah pengorbanan. Ada banyak pribadi-pribadi yang mau berkorban, yang mau berjuang, yang cinta bangsa Indonesia, sehingga terjadilah 17 Agustus itu tahun 45 ya, yang sampai kemarin kita rayakan kemerdekaannya yang sudah ke-79. Sama halnya saudara di dalam kehidupan kekristenan kita ya, kita pun tidak pernah terlepas dari apa yang namanya pengorbanan. Saudara setuju ya? Tadi kita sudah nyanyikan bahwa kita ini, saudara dan saya ini adalah ciptaan baru ya, ciptaan yang telah ditebus oleh darah Yesus. Nah, sebagai ciptaan baru kita ini punya fasilitas-fasilitas yang Tuhan berikan, yaitu penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan, itu fasilitas yang Tuhan berikan. Since kita terima Roh Kudus, terima Yesus dalam hidup kita, ada fasilitas-fasilitas yang Tuhan berikan. Yaitu tadi penyertaan Tuhan, malaikat Tuhan ada berkemah di sekeliling kita, ya, guidance-nya Tuhan, mukjizatnya Tuhan, itu fasilitas yang Tuhan berikan, berkatnya Tuhan. Bahkan saudara, masalah itu pun merupakan fasilitasnya Tuhan. Kenapa merupakan fasilitas? Karena di situ ada berkat yang tersembunyi. Ya, amin. Saat kita membuka masalah itu, kita bisa melihat, wow, masalah ini membawa kita lebih dekat sama Tuhan. Tetapi saudara, fasilitas itu ya tidak menjadi satu penetapan kita untuk satu purpose-nya Tuhan membawa kita ditebus oleh darah Yesus. Purpose-nya Tuhan yaitu apa saudara? Menjadi serupa seperti Yesus. Menjadi serupa seperti Yesus. 2 Korintus 5 ayat 15 ya, dan 1 Yohanes 3 ayat 16. Judul sharing pada sore ini adalah membangun sikap rela berkorban. Karena saudara, ya, kita lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 15, tujuan Tuhan menyelamatkan kita, tujuan Tuhan Allah Bapa memberikan Yesus untuk menebus hidup kita, yaitu hidup kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi buat Yesus. Yang kedua adalah 2 Korintus 15 katakan, Yesus telah mati untuk kita semua, supaya kita yang hidup tidak lagi untuk hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tapi tidak stop di situ saja saudara. 1 Yohanes 3 ayat 16 ya, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara kita. Ya, ini adalah penetapan ilahi buat saudara dan saya setelah diselamatkan. Dan untuk kita menggenapi tujuan ini, ada satu hal yang kita perlu ingat, yaitu kita harus mengembangkan sikap rela berkorban. Karena tujuan ini gampang atau mudah saudara? Untuk tidak hidup diri sendiri itu gampang atau mudah? Susah saudara. Susah saudara ya. Untuk tidak hidup untuk diri sendiri itu paling susah ya, karena saudara manusia ini punya sifat egois. Ini yang kita harus pikir setiap hari ya, yang harus kita bersihkan setiap hari. Sifat
juga ya. Mau terluka kek, mau mau jatuh kek, bodoh amat ya. Malah kadang saya pernah punya satu kejadian. Ada satu teman saya di kantor, dia jatuh di kantor, saudara. Saya itu malah nggak boleh deketin ya. Selain juga orang-orang juga biarin itu, tapi juga mereka juga cuek-cuek aja. Mau bagaimana kek, apa kek, sampai kita telepon sendiri gitu. Karena itu roh cuek itu memang ada di sekitar kita, saudara. Ya, amin kan ini? Benar, saudara ya, roh cuek. Sehingga apa? Sehingga kita susah untuk hidup bagi Kristus. Dan ini kadang-kadang roh cuek ini nular ke kita, saudara. Ya, kita juga jadi akhirnya ya udah nggak peduli akan hidup buat Tuhan dan juga nggak peduli hidup buat sesama, saudara. Dan ada thing lagi apa, saudara? Mengapa kita harus perlu mengembangkan hidup ini yang menjadi sikap rela berkorban? Karena ini bukan optional. Tadi dikatakan 1 Yohanes 3 ayat 16 katakan apa, saudara? Wajib. Saudara dan saya ini wajib, adalah satu hal yang bukan optional, yang bukan satu pilihan. Bahwa hidup kita adalah hidup bagi Tuhan. Hidup kita adalah hidup yang kita harus berikan buat sesama kita. Amin, saudara. Nah, saudara, sikap rela berkorban apa sih? Kenapa harus kita mengembangkan sikap rela berkorban sebagai anak-anak Tuhan? Karena sikap rela berkorban ini mencerminkan adanya satu kesediaan, satu keikhlasan untuk melepaskan sesuatu yang kita pegang, ya, sesuatu yang kita simpan untuk diberikan kepada orang lain, dan bahkan atau untuk melakukan sesuatu kepada orang lain, dan bahkan bisa menimbulkan satu penderitaan, ya, sesuatu yang gak enak karena yang kita simpan, ya, waktu kita berikan kepada orang lain, jangan-jangan cuma satu-satunya. Jadi akhirnya, saudara, kita bisa merasakan yang namanya kehilangan, ya. Kehilangan apa, saudara? Kehilangan tenaga. Udah kita ada umur, mesti bantu orang angkat yang jatuh misalnya, ya. Udah gak punya waktu, mesti kasih waktu. Kita mungkin punya list berdoa buat anak cucu, tapi ada teman saudara seiman telepon, oh tolong dong doain buat saya. Aduh, ini listnya udah banyak, mesti nambahin lagi satu list lagi buat doain dia. Kita kadang-kadang seperti itu, saudara. Ada kehilangan waktu, harus apa? Korban perasaan, ya. Ada korban uang, saudara. Kita kadang-kadang kehilangan uang, ya, atau kenyamanan, atau mungkin bahkan yang tadi disebutkan kita harus menyerahkan nyawa buat saudara-saudara kita. Ya, tidak mudah, saudara. Ini hal sesuatu yang tidak mudah. Tapi kata tadi apa? Wajib. Jadi saudara pulang ke sini jangan pikirin rela berkorban itu optional. Nggak perlu berkorban, itu optional. Enggak, ya. Pulang ke sini, wajib, saudara, ya, wajib. Karena 1 Yohanes 3 ayat 16. Nah, saudara, ini hal-hal yang harus kita mengerti, saudara. Tetapi saudara, kita tidak berhenti di situ saja. Walaupun sulit, ada dampak yang luar biasa yang saudara dan saya bisa terima waktu kita mempraktekkan sikap rela berkorban. Apa saja dampaknya, saudara? Yang pertama yaitu kita meneladani kasih Kristus. Waktu kita mempraktekkan sikap rela berkorban, entah itu buat keluarga, entah itu kita berkorban buat pelayanan, buat sesama kita, itu berarti kita menjadi pribadi yang seperti Kristus. Ya, kita menjadi pribadi yang seperti Kristus. Yang kedua apa, saudara? Waktu kita mempraktekkan sikap rela berkorban, itu membangun hubungan kita dengan Tuhan semakin dekat. Amin. Karena apa, saudara? Waktu saudara lagi senang-senangnya drama Korea, saya nggak tahu apakah di sini senang drama Korea. Tetapi kadang-kadang, saudara, waktu saya baru pulang dari Indo, ya. Saya baru pulang dari Indo dan ibu-ibunya juga demen drama Korea di Indo sana, ya. Waktu saudara ada lagi nonton drama Korea atau lagi film action, kemudian Tuhan katakan, ayo baca firman, ayo berdoa buat orang. Saudara harus mengorbankan kesenangan saudara, ya. Tetapi apa yang saudara dapat? Membangun hubungan dengan Tuhan lebih dekat, ya.
Kita membangun hubungan dengan Tuhan dengan lebih dekat karena kita melepaskan keinginan-keinginan kita, ya, kesenangan kita, dan kita beralih untuk membaca firman, berdoa, sehingga hubungan dekat kita dengan Tuhan akan lebih naik lagi satu level. Ada banyak saudara yang dikasih Tuhan, ya. Mungkin sebulan yang lalu saya ada satu pribadi yang teman dekat saya, salah satunya saudara, dia sudah tahu, dia sudah menerima pembelajaran tentang pengampunan, sudah tahu orang Kristen harus mengampuni, tetapi karena dia tidak rela menderita perasaannya, ya, merasa rugi karena yang bersalah sama dia tidak memberi kata maaf, dia nggak mau mengampuni, saudara. Ya, karena belum mendengar kata maaf, dia rugi, dia merasa rugi. Kalau dia udah mengampuni, dia merasa rugi, saudara. Dan akhirnya teman saya ini jadi, ya, tidak bisa melakukan firman Tuhan. Dan kalau kita terus-terusan tidak melakukan firman Tuhan, hati kita menjadi keras. Orang yang semakin lama tidak melakukan firman, itu hatinya semakin keras, saudara. Dan kalau kita semakin keras, bisakah kita dengar suara Tuhan? Nggak bisa. Even baca firman juga kita kadang-kadang jadi semakin kita nggak mengerti. Tapi semakin kita mau melakukan firman, hati kita semakin soft. Roh Kudus berbicara sedikit saja kita semakin mengerti. Ya, waktu kita rela berkorban perasaan, kita walaupun susah Tuhan, tapi saya mau ngampuni. Walaupun saya berdarah-darah perasaan saya, tapi Tuhan saya mau. Akhirnya hati kita lembut dan lembut dan lembut. Kita semakin mendengar suara Tuhan, semakin peka kan suara Tuhan. Hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Dan hal yang lain, saudara, itu bisa menjadi apa? Ya, panas, ya. Hubungan dengan sesama bisa panas, ya. Dan akhirnya perwujudan kasih kita kepada sesama kita terbelengkalai. Ya, orang Kristen, makanya gak heran ya, orang Kristen begitu, ya. Sering kan dengar gitu, ya, orang Kristen kok begitu, ya, gitu, ya. Ya, kalau misalnya lagi ngantri, jangan pakai salung kalip, saudara. Begitu nyelina, oh ini yang nyelina orang Kristen kok begitu, ya. Nggak mau, ya. Nggak mau korban capek-capek, soalnya saya mesti begini, gitu, ya. Nah, saudara, kasih kita itu nggak bisa kelihatan, ya. Ya, yang kedua, yang terakhirnya apa dampaknya, saudara? Selain mau bisa mewujudkan kasih kita kepada sesama, yang selanjutnya adalah kita bisa menjadi terang dan garam, menjadi saksi Yesus. Wow, orang ini berbeda. Walaupun dia sudah disakiti, walaupun dia sudah istilahnya sudah dicurangi, tetapi dia tetap mau berbuat baik. Rahasianya apa? Ternyata Yesus di dalamnya. Saat itu kita bisa beritakan Injil, kita beritakan kebenaran Tuhan. Dan ini terjadi, saudara, nggak usah jauh-jauh, di keluarga aja, ya, suami istri, hubungan orang tua anak, nggak usah jauh-jauh, ya saya mau begitu nanti Tuhan kirim saya ke desa-desa, saya mau tunjukkan, nggak usah, saudara. Lakukan saja dalam keluarga, dalam lingkungan kerja, dia akan lihat berbeda. Wow, ini berbeda. Dia mau rela berkorban perasaan, berkorban istilahnya waktu, dicurangi, dia nggak marah-marah. Berbeda, saudara. Kita bisa menjadi kesaksian bagi nama Yesus. Yang terakhir, kenapa, saudara, dampaknya ini luar biasa? Kita penting untuk menumbuhkan sikap rela berkorban adalah meraih kebahagiaan sejati. Ya, Kisah Para Rasul 20 ayat 35 katakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tahukah saudara, value ini adalah value kerajaan surga. Kalau kita melakukan yang namanya value kingdom of God, yang namanya value kerajaan surga, ada upahnya nggak? Ada upahnya. Upahnya apa? Damai. Salah satunya damai sejahtera. Aneh loh. Orang biasanya senangnya terima, ya kan? Senangnya terima, saudara. Oh, dikasih waduh, ya kan, menerima kan? Tapi ini aneh loh. Lebih baik loh beri daripada menerima. Tahukah saudara, waktu kita memberi itu ada satu
satu relung hati seperti yang Yesus nyatakan dalam hidup kita. Dia sudah memberi dirinya buat kita, kita pun memberi diri buat orang-orang yang di sekeliling kita, berkorban dengan apa yang kita punya. Ternyata itu ada sukacita yang besar. Ternyata kita bisa namanya bisa punya hidupnya signifikan. Saudara tahu ya signifikannya? Kita seperti punya arti. Wow, ternyata kita adalah pribadi yang lebih. Ya, lebih. Orang yang memberi bisa lebih dong. Kalau orang menerima, ya biasanya kurang kan? Ternyata waktu kita memberi, kita punya kehidupan, punya pengertian, kita menjadi orang yang lebih karena kasih karunia Tuhan ada dalam hidup kita. Kita tidak kekurangan. Kekurangan apa, saudara? Waktu saudara memberi, walaupun itu uang, ya, saya udah gak punya uang, di dompet saya cuma ada $10. Tetapi kalau saudara perlu makan, saya kasih kosong. Besoknya saudara ada burung, titik, kasih. Ada banyak kesaksian seperti itu. Kosong melompong, saudara. Ya, dompet nggak ada. Waktu berkorban buat saudara kita, ya, ternyata teman kita nemu lah. Totonya besokannya nemu apa? Uang lah di jalan. Karena ini kita pernah waktu kita ke Adelaide, ya, waktu kita retreat pastor, ada yang nemu, saudara, di jalan. Kalau nggak salah $100, itu nggak punya. Saya tahu, saya percaya itu si hamba Tuhan yang pastor itu yang nemu. Jangan-jangan dia udah terus banyak berkorban, saudara. Totalnya dia nemu, saudara, di taman, ya, ini nemu $100, saudara. Ada banyak cara Tuhan bisa memberkati kita karena Tuhan yang kita sembah itu lebih dari apapun. Ya, oleh sebab itu, saudara, waktu kita mengembangkan sikap, ya, kita dapat kebahagiaan sejati. Karena apa? Kita menerima kasih karunia itu seperti drum gak kekurangan. Ya, amin, saudara. Nah, sekarang saudara, bagaimana kita mengembangkan sikap seperti ini? Yang kita sudah tahu, yang sudah kita tadi di-refresh bahwa ini tidak gampang, ini tidak mudah. Hanya satu, saudara, yang kita harus perhatikan. Kita harus melihat karakter Kristus. Karena dialah yang jadi role model kita. Ya, dia sudah mengorbankan nyawanya untuk menebus hidup kita. Ya, yang tadinya jadi yang hitam pekat, tetapi Tuhan kuduskan, sucikan, bersihkan, sehingga hidup kita bukan saja bersih, tapi menjadi hidup yang berharga. Tahukah saudara kalau hidup itu jadi berharga itu luar biasa kan? Ditaruh dipelihara dengan luar biasa, ya. Tapi kita mesti tahu bahwa hidup yang seperti itu kita harus melakukan satu contoh dari Yesus, sehingga kita bisa termotivasi untuk hidup memiliki sikap rela berkorban. Dan sore ini, saudara, Filipi 2 ayat 1-11 kita buka. Bagaimana karakter-karakter Kristus yang kita harus miliki, yang kita bisa kembangkan untuk kita ingat, saudara, supaya terbentuklah namanya sikap rela berkorban. Ada Filipi 2 ayat 1-11, ada yang sudah dapat? Ada yang mau baca? Ada yang bisa? Sudah dapat? Terus baca? Itu Bapak. Ya. Filipi 2 ayat 1-11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Yang terakhir, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Saudara, dari ayat firman yang kita sudah baca, ada hal yang kita bisa belajar dari karakter Kristus, ya, yang kita bisa lakukan untuk selalu kita bisa andalkan karakter ini, menumbuhkan sikap rela berkorban. Yang pertama, saudara, yaitu harus memiliki kesanggupan melepaskan hak. Kalau saudara dan saya ingin menumbuhkan sikap rela berkorban, yang pertama kita harus lakukan, kita harus punya karakter memiliki kesanggupan melepaskan hak. Apa itu artinya? Kesanggupan untuk tidak menikmati apa yang menjadi bagian kita demi kepentingan orang lain. Ini ayat yang ke-6 yang tadi katakan apa? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, saudara, sudah tidak asing bahwa zaman sekarang ini semua mau memperjuangkan haknya. Setuju ya saudara? Ya, nggak ada yang cuek sama haknya. Orang boleh cuek sama orang lain, tapi kalau mahak nggak cuek ya. Ya, mahak nggak cuek saudara. Even misalnya ya salary saudara atau misalnya gaji saudara waktu saudara masih bekerja kurang $5, aduh, kurang $5 nih ya. Memperjuangkan hak ya zaman sekarang ini itu aneh kalau tidak memperjuangkan hak. Ya, sudah biasa yang namanya memperjuangkan hak. Tetapi kalau saudara lihat tadi di ayat 6 dikatakan ada rupa Allah. Yesus yang kita sembah itu 100% manusia, 100% Allah. Dan dia dikatakan adalah dia esensinya dan kualitasnya Allah dimiliki Yesus. Tetapi dikatakan bahwa ada satu ini bagus sekali yang saudara dan saya mesti ingat bahwa dia ini Yesus sudah ada sebelum dunia diciptakan. Dia bukan ciptaan tetapi pencipta saudara. Dan oleh sebab itu yang namanya pencipta biasanya harus menerima apa? Kehormatan, ya kan? Pujian, penyembahan, kemuliaan. Tetapi apa yang Yesus alami? Ya, dia melepaskan hak. Ya, dia melepaskan hak-haknya dia untuk dipuji, hak-haknya dia untuk dimuliakan, hak-haknya dia untuk ditinggikan. Dia lepaskan semua atributnya, saudara. Dan dia ambil satu langkah berkorban. Ya, ini hal yang kita harus selalu ingat untuk kita bisa jiwa Kristus seperti ini, karakter Kristus harus kita ingat. Supaya waktu kita mulai susah nih, aduh saya mesti berkorban nih buat anak saya berkorban nih buat suami saya. Ingat, Yesus, dia yang setara dengan Allah, dia lepaskan atributnya. Ya, saya misalnya saya nih orang tua harusnya saya dihormati. Ya, harusnya saya dibikinin kopi, ya dikasih uang, malah saya yang kasih uang anak misalnya ya. Malah saya yang mesti kerja, anak masih belum kerja misalnya. Tetapi kalau saudara ada satu hesitate, ada satu keengganan mau berkorban, ingat Yesus. Walaupun ya saya orang tua, tapi saya mau seperti Yesus. Saya tetap mau melepaskan hak saya mau memberkati anak saya, cucu saya. Amin saudara. Ya, ini sesuatu yang kita harus miliki, karakter melepaskan hak ini yang kita harus miliki. Ya, hak dilayani. Siapa yang tidak mau dilayani? Ya, semua mau dilayani. Atau kadang-kadang hitung-hitungan lagi.
Suami saya ngelayanin saya 10, saya ngelayanin hari ini juga 10. Ya, suami saya besok 11, saya 11 ya. Cuma setara-setara, tapi biarlah kita pada berlomba untuk semakin banyak berkorban. Walaupun suami saya cuma 2 melayani saya, tapi saya mau 10. Amin saudara. Walaupun ini ya, hal-hal seperti ini saudara, yang biar kita juga resapi dan manifestasikan, lakukan saudara, melupakan hak-hak kita ya. Harusnya istri saya yang kayak seperti, atau saudara pernah dengar nggak satu cerita ibu dan anak ribut di Bandung sana karena uang? Pernah ya? Aduh, kalau itu saya baca dan saya dengar, aduh saya pilu, itu anak kandung, ibu kandung saudara ya. Tetapi saudara, susah dia melepaskan hak, baik itu ibunya ya, ataupun anaknya, gengsinya saudara ya, karena dia merasa benar, anaknya merasa benar, dia merasa ibunya yang salah ya, akhirnya terjadi ya memalukan ya, istilahnya memalukan dalam arti kata tidak menjadi berkat buat orang yang melihatnya. Nah saudara, ini ada satu kesaksian yang luar biasa. Ini satu ya, ini namanya Miki Endo. Ini dua nih namanya ini Medo. Takeshi Miura ini saya nggak punya fotonya ya. Tetapi dua pribadi ini, Takeshi Miura dan Miki Endo ini ya, apa yang dia lakukan saudara? Dua orang ini dia bekerja ya, jadi seperti di salah satu pos ya, di salah satu pos untuk mengawasi perkembangan keadaan di Jepang, saudara ya, bencana alam. Dia adalah salah satu officer untuk melihat keadaan bencana alam di Jepang. Nah, tahun 2011 bulan Maret itu terjadi salah satu bencana alam terburuk ya. Ini daerahnya namanya Minami Sanriku ya. Nah, saudara tahukah kejadian bencana alam ini itu sampai makan korban 15.880 orang. Tetapi kalau tidak ada dua orang ini, si Miki Endo sama Takeshi, dia ini korbannya bisa lebih banyak, saudara. Bisa lebih dari 15 ribuan. Apa yang dia lakukan? Orang ini, saudara, dia ini jaga pos, dia itu melihat keadaan apa yang terjadi di daerah situ, saudara. Waktu dia lihat ini ada bencana alam yang terjadi ya, saudara lihat di situ ya. Itu ada divisi penanggulang bencana yang dia kerja. Ini banyak udah ketahuan ada simptom-simptomnya. Tetapi kedua orang ini dia memutuskan untuk stay, saudara. Dia memutuskan untuk stay sambil dia beritahu kepada orang-orang di sekitar situ untuk pindah. Karena ini akan, tuh saudara lihat ya, itu banjirnya itu sampai sekitar 10 meter kalau nggak salah. Tsunami-nya itu sekitar sampai 10 meter. Ya, tsunami-nya itu sampai tinggi sekali, saudara. Padahal saudara, dia bisa punya pilihan karena dia ini officer, dia bisa telepon misalnya untuk kirim helikopter, dia bisa save ya, dua orang ini bisa kembali, tapi dia tidak pilih itu, saudara. Dia tetap di situ sambil dia terus kasih tahu warning, ada tsunami, sampai akhirnya dia pun tenggelam, saudara, sampai dia meninggal ya, karena sampai 10 meter. Saudara bisa bayangin gimana ya keluarganya, tapi dia berhasil menyetop korban hanya sampai 15.000 something. Kalau dia tidak lakukan itu, korbannya bisa lebih banyak lagi. Ya, dia melepaskan hak untuk dia diselamatin, saudara. Padahal bisa aja government Jepang, ayo kamu, ya kamu diselamatin, karena dia cuma officer, divisi. Ya, dia nggak bertanggung jawab untuk semuanya ya. Bisa dia, tapi dia lepaskan hak. Dia lepaskan untuk kenyamanan dia. Dia lepaskan untuk diselamatkan. Ya, diselamatkan, yang akhirnya dia sendiri jadi korban, saudara. Ya, saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, ini sesuatu yang menjadi satu inspirasi buat saudara dan saya. Ya, tidak mudah, saudara.
Dan hal yang kedua, saudara, apa yang Yesus lakukan? Hal yang kedua yaitu di ayat yang ke-7. Ya, Paulus menegaskan bahwa Yesus telah mengosongkan dirinya. Pertama, kita melepaskan hak kalau kita mau punya sikap rela berkorban. Yang kedua adalah kita harus mengosongkan diri kita seperti Yesus mengosongkan dirinya. Apa artinya, saudara? Mengosongkan diri bukan saja itu artinya merendahkan diri, ya, memiliki kemauan untuk merendahkan diri, tetapi punya apa, saudara? Punya hati yang rela. Is okay kalau kita menderita, disalahpahami, dibenci, tidak dipedulikan, saudara. Jadi bukannya cuma hanya merendahkan diri, tetapi ada hal-hal buruk yang kita harus tanggung. Seperti Yesus, dia menanggung, bukan saja dia merendahkan, mengosongkan diri, tapi dia ada hal-hal buruk yang dia tanggung. Dia diludahi, saudara. Ya, kadang-kadang mungkin kita mau berkorban untuk iman kita, berdoa, ya. Saudara kalau berdoa di publik, bisa saudara dengan suara lantang, kadang-kadang kan malu. Nah itu aja simple, itu yang simple ya. Padahal sebenarnya kita harus berkorban untuk iman kita, show to the world, ya. Jangan biar orang bilang kita aneh, tapi kita mau show iman kita kepada Yesus. Kita berdoa. Kadang-kadang jangan berdoa, enak ya, kadang-kadang gitu ya. Tetapi saudara, biarlah mulai hari ini kita mau berkorban untuk iman kita, ya, untuk show, untuk kita biar kita dibilang aneh, nggak apa-apa, ya. Misalnya kita bilang ini orang aneh nih pakai berdoa-doa segala, nggak apa-apa, saudara, ya. Sama Yesus juga yang menerima satu hal-hal yang buruk waktu dia mengosongkan dirinya, ya, dia dicaci, dia dimaki. Kita mungkin belum sampai situ, saudara. Waktu kita memperjuangkan iman kita, ya, kita rela berkorban untuk, ini terlalu fanatik, nggak apa-apa, saudara, it's okay, amin, ya, untuk iman kita, ya. Dan inilah yang kita harus terus karyakan dalam hidup kita. Kita kosongkan diri kita, kepentingan diri kita, ya, keunggulan diri kita. Orang yang sering kali pikir kita nggak ada apa-apa, dianggapnya kita lemah, saudara. Tetapi jangan khawatir, Yesus saja begitu, kita pun sebagai begitu kita lakukan. Amin, saudara. Dan Yesus mengosongkan dirinya, dia mengesampingkan kemuliaannya, biarlah kita pun juga mengikuti apa yang Tuhan lakukan, yang Yesus lakukan. Kita merendahkan diri supaya sikap rela berkorban ini bisa keluar, bisa berkembang, ya. Kita bukan cuma iman kita, bahkan kita bisa memberikan waktu kita, tenaga kita, ya, apa yang kita ada untuk orang lain. Amin, saudara, sehingga orang itu bisa mendekat kepada Tuhan, ya. Kita tidak perlu menerima satu pembelaan diri, tidak butuh pengakuan, tidak butuh nama besar, ya. Tapi biarlah kita hidup boleh memiliki hati yang rendah diri, ya, hati yang seperti Yesus mengosongkan apa yang menjadi atributnya sehingga rela berkorban ini bisa berkembang. Ada satu hal yang baik dari Benyamin, saudara. Benyamin, namanya Benjamin Franklin Warfield, ya, ada, saudara. Nah ini juga satu cerita yang inspiratif, ya. Benjamin ini, saudara, dia baru menikah, tetapi istrinya ini lumpuh. Kalau saya baca ini karena kesambar petir, saudara. Ya, dia lumpuh, ya, di awal pernikahannya, sehingga seumur hidup bukan cuma bisa disembuhkan dalam waktu sementara, tapi seumur hidup. Nah, sebagai suami, saudara, pastinya punya keinginan, punya kepentingan sebagai seorang suami. Tetapi Benyamin ini yang menjadi seorang teolog, ya, yang teolog yang cukup baik, saudara, dia memberikan satu teladan. Ya, dia kesampingkan kepentingannya sebagai suami, ya, kebutuhannya biologisnya, kebutuhan disayang istri, dia kesampingkan, dia rawat istrinya sampai akhir hidupnya. Ya, dia rela berkorban, ya. Tapi kalau zaman-zaman sekarang langka nih kayak begini, saudara, ya. Biasanya, waduh, udah ketahuan lumpuh, waduh, pulangkan saja istriku
pribadi saudara dan saya yang rela berkorban, ya, untuk supaya rumah tangga kita, hubungan suami istri kita, termasuk hubungan dengan Tuhan, diberkati. Dan yang terakhir saudara, apa saudara? Yang terakhir adalah kalau kita mau konsisten melakukan sikap rela berkorban, memiliki motivasi yang mau tunduk kepada Allah. Ya, kalau kita udah mulai, aduh susah nih mau berkorban nih, aduh susah nih, ya, aduh Pak Ronald bilang mesti jadi singer, tapi kan aku kan pada pegel-pegel nih, aduh susah gitu ya. Gimana nih? Ingat saudara, panggilan saudara yaitu apa? Hidup bagi Kristus, ya. Hidup tunduk kepada Tuhan. Aduh ini karena perintah Tuhan nih, bahwa saya pelayan-pelayan Tuhan. Akhirnya semangat, mau berkorban waktu, biar sedikit-sedikit, ya, agak sakit-sakit, nggak apa-apa. Tuhan pasti the healer, pasti sembuhkan saya. Waktu di sini ada kuasa menyembuhkan saya. Amen. Jadi amin, saudara, tenang saudara ya. Kita jadi semangat karena itu satu-satu juga motivasi kita. Kita ingat siapa yang memberi perintah, siapa yang memberi perintah untuk kita melakukan atau menumbuhkan sikap rela berkorban, yaitu siapa? Tuhan. Ya, seperti Yesus makanannya adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Ya, dan ayat ke-8 dikatakan taat sampai mati. Yesus tuh taat sampai mati. Ya, jadi kalau ada kegerakan saudara untuk berkorban, ingat, udah mulai nggak kepengen, ingat, oh iya ini pasti dari Tuhan. Saya harus lakukan. Ya, ini adalah perintah Tuhan. Ini adalah kehendak Tuhan. Waktu saudara ingat, saudara bisa lakukan. Ya, jadi ingat itu, bahwa motivasi kita adalah tunduk kepada Tuhan. Kemarin saya menghadiri funeral service saudara. Ya, kemarin ada extended family kami yang meninggal. Di situ saya temuin satu couple masih muda, anaknya baru umur 9 tahun. Dia cerita, dia sharing, dia ada satu panggilan saudara. Dia panggilannya ke daerah sini saudara, Filipina nih. Daerah Filipina namanya Davao. Ada? Ya. Daerah ini saudara, ini banyak muslimnya. Ya, banyak muslimnya di Davao ini. Yang lebih saya terinspirasi dengan pribadi couple ini saudara. Anak pribadi ini, dia katakan bahwa dia berkorban, dia rela untuk belajar bahasa Davao. Dua-duanya, yang satu yang suaminya orang Indonesia. Orang ini, suaminya ini rela belajar, bahkan dia rela saudara untuk resign dari level manager untuk pergi ke Davao ini saudara. Dia rela untuk resign dari level manager di Sydney. Dia pergi ke dan sekarang udah 1,5 tahun. Kemampuan untuk dia berkorban, mengorbankan pekerjaannya untuk memberi hidup, menjadi evangelis di community ini, itu karena ketaatannya kepada Tuhan saudara. Dia taat sama Tuhan. Dan 1,5 tahun dia sudah lalui. Dan kemarin istrinya katakan baru aja 4 jiwa muslim dibaptis. Waduh, kok pengorbanannya itu tidak sia-sia. 4 muslim, 1 muslim aja, aduh Tuhan, gimana? Aduh, ini 4 saudara. Waduh, waktu saya dengar begitu, aduh Tuhan, aduh ya. Kalau seandainya panggilan itu datang, biarlah ini menjadi satu inspirasi buat saya. Seandainya ya, sekarang sih belum saudara, tapi kalau seandainya ya, ini boleh kisah ini menjadi inspirasi buat saudara, kekuatan buat saudara saya. Dan luar biasa saudara, anak ini masih muda, masih kurang lebih 30-an saudara, tapi dia mau berkorban masa depannya demi nama Tuhan diperdengarkan di Davao ini, demi nama Yesus disanding di Davao ini. Sehingga saudara 4 jiwa muslim baru saja dibaptis. Amin saudara. Nah saudara, firman Tuhan tidak berpanjang ya sampai saat ini, tapi saya percaya saudara ambil ya pelajaran ini yang singkat, sikap rela berkorban. Mau? Ya, mau saudara? Semangat? Semangat.
sudah berkorban buat kita karena kita cinta Yesus. Amin. Tadi dikatakan kita cinta Yesus, makanya kita mau melakukan apa yang Yesus lakukan. Amin. Nah, oleh sebab itu saudara, mulailah terus. Coba di pinggir kiri kanan, kasih rela berkorban ini sebenarnya identity kita, saudara. Ini identity ya. Coba sebelah kiri kanan, udah punya belum identitinya? Ya, udah punya belum identitinya ya? Udah, kalau udah puji Tuhan, kalau belum minta sama Roh Kudus berikan kekuatan. Dan kalau yang sudah minta sama Roh Kudus dipertebal. Amin saudara, supaya nama Yesus dimuliakan. Anak saudara, cucu saudara akan lihat, wow, kasihnya mami beda ya. Bukan kasih yang kaleng-kaleng ya, tapi kasih yang mau berkorban, kasih yang luar biasa. Dan itu memberkati anak cucu kita. Amin. Saudara, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa kepada Tuhan. Kalau kami Tuhan menghidupi hidup di dunia ini, biarlah hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Hidup kami Tuhan hanya Tuhan diperuntukkan bagi kemuliaan Engkau. Mata kami hanya memandang Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami, hati kami Tuhan terpaut dengan Engkau, terpaut dengan kasih-Mu, terpaut Tuhan dengan pribadi-Mu Tuhan, maka kami percaya kasih karunia meluber dalam hidup kami Tuhan, memampukan kami untuk kami bisa Tuhan mengikuti teladan-Mu ya Yesus, menghidupi sikap rela berkorban. Bapak, oleh sebab itu tolong kami, karena kami tahu Tuhan, kalau hidup kami tidak mau andalkan kemampuan kami sendiri. Ada Roh-Mu di dalam kami Tuhan, Roh Kudus-Mu yang memampukan kami Tuhan, untuk kami bisa menghidupi Tuhan karakter Kristus Tuhan.
yaitu memiliki kasih Tuhan yang berbeda, kasih yang rela berkorban. Mari Tuhan tolong kami, mampukan kami, biar apa yang kami lakukan, kami percaya pengorbanan kami, Tuhan Engkau perhitungkan Tuhan, itu menjadi buah yang manis Tuhan, buat hidup kami dan juga bagi kerajaan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang terus ya Roh Kudus memberi pengertian, memberikan kami Tuhan pemahaman lebih detail lagi, sehingga Tuhan firman menguasai hidup kami Tuhan, dan kami melakukannya di hari-hari ke depan kami. Di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Terima